Yo, Winas, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki Nobore ya kan ya. Ya, karena banyak juga yang minta ya. Dan ya, sesuai apa ya. Ya, sesuai minggu-minggu ya gue bakal ngebahas Nageki. Ya, minggu kemarin agak rehat perkara ada sesuatu hal yang harus gue bikin ya. Wah, yang jelas ya itu urusan saya ya. Jadi, ya kalian tidak perlu tahu lah. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya, buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki Nobore sebelumnya, lu bisa cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki Nobore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki Nobore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lo nggak pusing kan kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Nah, ceritanya itu dibuka sama Cry itu kan, yang lagi jalan-jalan lah bareng 3 robotnya Alicia lah, nyari toko kue gitu. Tapi ya nggak ketemu-ketemu nih ya, walaupun ya Cry kagum juga sih sama pemandangan kota yang modern banget lah ya. Cuma ya dia agak risih aja, soalnya cuma ada gedung doang gitu kan sepanjang dia jalan, bahkan dia nggak nemuin orang sama sekali. Padahal pas awal-awal ya kan Cry keliling tuh waktu ya pertama kali jadi kesatrianya Alicia ya, disuruh nyari orang tuh sama si siapa sih namanya, lupa gue lagi namanya, ya intinya bawahan Alicia lah ya. Itu ya Cry kan nemu gitu kan, nemu orang gitu, nggak usah capek-capek gitu. Yang sekarang ya Cry nggak nemu orang gitu kan, dia kayak nggak ada orang sama sekali di kota itu. Dan karena ngerasa capek ya kan jalan-jalan terus, ya udahlah Cry nyantai tuh sambil nyetuk, coba aja dapat peta yang tiba-tiba salah satu robotnya itu ngulurin tangan gitu kan di depan Cry, terus munculin peta 3D gitu lah, map 3D ya kan, yang apa ya, yang kayak hologram lah. Jadi ya apa ya, perbangunannya jadi setiap bangunan tuh kelihatan tuh mana itu bisa di zoom sama di zoom out pula ya kan, jadi bisa di zoom in, bisa di zoom out gitu. Dan Cry jadi keinget tuh kan sama salah satu artefaknya, kertas kulit yang bisa nunjukin peta di sekelilingnya. Bedanya ya kalau yang peta nggak bisa di zoom out zoom in gitu, nggak bisa, cuma bisa dilihat aja udah. Dan Cry ngeliatin petanya tuh kan, dan ada apa ya, bagian hitam gitulah yang belum kelihatan semuanya, yang Cry duga kalau itu nunjukin daerah yang belum dia jelajahi. Makanya Cry pengen jalan lagi tuh kan, biar ya mapnya kelihatan semua lah, macam Genshin anjir. Jadi ya kalau lu main Genshin pasti tahu kan, itu ada map-map gelap tuh yang harus dibuka dulu ya, kayak gitulah. Nah, di tempat Alicia, Q3 itu datang tuh kan, niatnya sih ya buat ngabarin kalau mereka udah ketemu sama Zahari. Soalnya ya Rusa lupa ngasih tahu itu ke Cry gitu. Tapi ya karena Cry udah pernah nih ya ketemu sama warga kelas 0, jadi Q3 mikir ya Cry paling udah tahu juga gitu orang ya. Ini kan sesuai gitu sama rencananya Cry ya. Pikirannya Q3 kan begitu. Makanya ya Q3 sama Alicia malah jadi ngobrolin soal Cry lah, yang pergi nyari rute jalan buat Alicia nanti menurut Alicia. Nah, Q3 nyuruh Alicia kan buat nanyain lewat chat tuh kapan Cry balik, sambil yang ngasih tahu juga kalau mereka atau ya member Freaking Soul itu lagi sama dia. Yang Q3 yakin kalau Cry tahu lah dia yang Q3 maksud tuh siapa, harusnya Cry tahu gitu kan. Dan ya udah Alicia nurutin tuh kan apa yang diminta Q3. Dia ngechat ke Cry kalau member Freaking Soul lagi sama dia, udah gitu aja. Dianya nggak dikasih tahu siapa gitu sama si Q3. Walaupun ya menurut Alicia Q3 itu nggak asik gitu ya, ngebosenin lah bagi Alicia. Soalnya buat Alicia cuma Cry doang nih yang bisa ngehibur dia. Nah, Cry jalan lama tuh kan, keliling-keliling sampai ke bagian yang di mapnya masih gelap-gelap lah. Cuma ya tetap mapnya nggak berubah, masih gelap aja. Yang Cry pikir itu bug kali ya. Sampai ya tiba-tiba ada cewek yang tinggi gitu kan, pakai kimono sambil ngebawa odachi atau ya katana gede gitu lah, mirip Great Sword tapi versi katana. Ya intinya kayak gitu. Dan dia ngasih tau lah kalau sekarang Cry ada di wilayahnya Morris. Yang spontan Cry mikir kalau dia bakal kena masalah nih. Dan daripada bingung, langsung gua kasih tahu aja ya, si cewek itu Kenbi tuh, yang kalau lu lupa dia itu pernah nongol di volume 6 WN-nya. Kalau di LN tuh seinget gue di volume 7 lah. Dan Kenbi itu salah satu eksekutif organisasi Kitsune. Bukan Kitsune beneran ya, tapi organisasi Kitsune yang pernah Cry bego-begoin tuh. Cuma ya Cry nggak tahu sama sekali ya kalau dia pernah ngebegoin organisasi Kitsune. Dan iya Cry juga nggak tahu kalau Kenbi itu siapa gitu ya. Cuma Kenbi tahu kalau ya itu Cry gitu loh. Dan ya paling banyak di sini kaum MBG ya, my bini gue ambil lah tuh cewek gila macam Kenbi, ogah gue anjir, Eva is number one. Nah, Kenbi ngomong kan, nggak ada aturan kok, orang nggak boleh masuk wilayah lain, nggak ada, boleh-boleh aja. Yang ngomongnya sih santai ya Kenbi, tapi dia sambil ngacungin katananya itu ke Cry, yang langsung tau lah Cry kalau katananya Kenbi itu salah satu dari pedang terkutuk. Dan Kenbi ngibasin katananya itu, yang untungnya Cry make save ring, kalau nggak kelar itu Cry, orang gedung di belakangnya aja sampai kebelah dua anjir. Dan Kenbi kayak macem galau gitu lah, serangannya nggak mempan. Yang dia kira kalau Cry emang punya absolute defense ya kan, sesuai rumor
rumornya lah kalau wah pertahanannya Cry itu mutlak, nggak bisa lu nembus pertahanannya ya. Rumor soal itu udah beredar lah. Sedangkan Cry dia minta maaf tuh kan ke Kenby sambil ya nanyain Kenby itu siapa, cuma ya nggak dijawab lah sama Kenby. Kenby cuma ngomong kalau dia lagi ada misi dan Raja bakal marah kalau dia kelamaan di sini. Dan yang kebayang ya di otaknya Cry waktu Kenby bilang Raja itu ya Cross gitu. Makanya Cry ngira kalau Kenby orang suruhannya Cross. Cuma Cry diem aja, dia nggak ngomong tuh. Dan ya udah abis Kenby cabut, Cry lega tuh kan sambil nginget-nginget soal Kenby. Kok bisa Kenby tahu siapa dia? Perasaan Cry nggak pernah dah ketemu Kenby. Ya biasalah ya, nasib artis begitu kan, kayak terkenal tapi dia nggak kenal gitu sama orang tertentu ya, kayak gitulah. Nah di tempat Morris dia panik tuh kan pas tahu kalau Kenby abis nyerang Cry, kesatria faksi lain. Tapi ya Kenby ngasih tahu Cry sendiri yang masuk ke wilayah Morris. Apalagi ya menurut Kenby serangan kayak gitu nggak bakal dianggap ancaman lah sama orang kayak Cry ya kan. Cuma tetap Morris kayak ketakutan lah ya, emang dasarnya pengecut aja ya si Morris. Tapi ya Kenby nggak masalah, malah dia pengen orang kayak Morris yang jadi raja di Code Fortress. Soalnya ya dia kan gak ada rencana nih buat apa ya ada di bawah Code Fortress, maksudnya ya jadi anjingnya Code Fortress. Kenby nggak mau gitu, makanya ya Kenby ngancem Morris buat jadi raja kalau nggak pengen Morris mati lah, intinya kayak gitu ya. Nah Morris sama Kenby ngomongin Cry itu kan, sampai Kenby nyaranin buat ngeluarin Cry aja udahlah dari Code Fortress. Tapi ya kata Morris kalau Raja Kode, maksudnya ya si Cross itu udah ngasih perintah anak-anaknya buat ngacangin si Cry aja udahlah. Bahkan ya penilaian dari sistem aja nunjukin kalau Cry nggak kompeten, jadi mending dikacangin gitu kan. Yang sama Kenby disenyumin doang itu, karena ya di otaknya Kenby nih, dia tahu kekuatannya Cry kayak apa gitu, sampai bisa ngancurin artefak Key of the Earth coba di volume 6 ya kan, yang juga gagalin semua rencana organisasi Kitsune. Makanya ya Kenby pikir kalau Cry ini OP banget, pinter banget gitu kan. Tapi ya karena Morris nggak bakal percaya juga sama apa yang diomongin Kenby, apalagi ya sistem nangkep Cry sebagai orang lemah, makanya ya Kenby cuma nyuruh Morris buat ngawasin Cry aja lah sama orang-orang yang Cry jadiin kesatria kerajaan. Yang Kenby yakin kalau Cry ini punya rencana tersendiri. Sedangkan Cry sendiri dia lagi jalan tuh kan ke tempatnya Nora sambil ngecek save ringnya tuh kan sisa berapa. Yang spontan dia kaget banget save ringnya abis. Panik itu Cry, makanya dia nyuruh 3 robotnya buat lindungin dia kalau ada bahaya lah. Dan Cry nyari-nyari tuh mage, toko sihir atau semacamnya lah ya pas dia masuk ke wilayahnya Nora. Tapi nggak ada sama sekali. Dia juga udah nanya orang yang katanya ya nggak ada gitu kan. Dan di Code Fortress itu kan ya apa ya, emang nggak bisa pakai sihir juga gitu. Jadi ya mage atau toko-toko sihir kayak nggak guna di Code Fortress. Ya Cry di situ bete dong, bad mood dia ya. Gimana save ring dia habis, cuma ya tiba-tiba dia disamperin tuh kan sama Loli gitulah, yang cuma warga kelas 2. Si Loli yang namanya Lulu kayak sarkas gitulah, ngapain Cry keliling sendirian padahal kekuatannya cuma 4 gitu kan. Yang spontan Cry ngomong bukan dia yang lemah tapi mereka aja nih yang terlalu kuat gitu kan. Yang ditanyain sama Lulu, ngapain lu nggak latihan kalau kayak gitu? Dan Cry bukannya jawab malah nanya balik, lu latihan buat apa? Yang kata Lulu, orang-orang di situ maksudnya ya di wilayahnya Nora latihan biar bisa jadi kesatrianya Nora. Ya Cry sebenarnya sadar gitu, emang hidup orang-orang di Code Fortress tuh udah enak gitu. Tapi ya untuk orang-orang yang apa ya, yang ada di wilayah Nora itu kayak orang-orang yang sering latihan gitu kan. Yang Cry bisa paham karena kan emang ya orang-orang di sekitarnya Cry kayak begitu gitu kan, pada gila latihan. Makanya Cry sadar pas masuk ke wilayahnya Nora, dia ngelihat orang-orang tuh kayak wah nih orang-orang pada suka latihan nih kayak gini nih. Nah gitu Cry langsung paham itu. Dan gak lama tiba-tiba ada 3 bocah cowok tuh kan yang nongol di depan Cry sama Lulu. Dan salah satu cowok yang namanya Zaza itu ngasih tahu ke Lulu kalau Cry itu warga kelas 6. Maksudnya ya Lulu disuruh waspada gitu kan, dan hormat gitu ke Cry yang notabene ya Cry kan bangsawan. Tapi Lulu negasin apa ya, bukan negasin sih, lebih ke santai aja gitu kan. Kayak udahlah santai aja, kekuatan Cry itu cuma 4 gitu kan menurut sistem Code Fortress. Habis itu Lulu ngajak Cry tuh kan buat ke tempat yang menurutnya menarik, dan langsung lompat tuh kan dari tembok ke tembok gitulah ya, kayak parkur gitu sampai dia ke atas gedung. Yang spontan Cry kaget kan, tapi Zaza ngasih tahu kalau yang dilakuin Lulu itu udah biasa. Dan ya udah Zaza sama ya bocah-bocah yang tadi di bawah Zaza tuh pada ngikutin Lulu semua, parkur juga mereka kan sampai ke tempatnya si siapa Lulu gitu kan. Dan iya Cry di situ pasrah aja udahlah, kalau dia pasti nggak bakal bisa ngikutin gitu. Cuma tiba-tiba robot ijonya Cry tuh yang bisa terbang itu megang Cry terus terbang tuh ngikutin Lulu sama Zaza. Nah di atas gedung wilayahnya Nora tuh yang tinggi banget, Cry bisa ngeliat lah orang-orang di wilayahnya Nora pada lari, lompat, manjat ya. Bisa dibilang wilayahnya Nora itu macam kota atletik ya. Yang kata Zaza kalau mereka begitu ya karena pengen jadi kesatrianya Nora, kalau bisa malah jadi ancient naiknya si Nora, yang syaratnya ya mereka harus bisa naik sampai ke
atap mansionnya Nora, yang di situ bisa mereka lihat gitu. Mansionnya Nora tuh masih lebih tinggi lagi atapnya, dan ya mereka bisa ngeliat itulah. Yang emang bangunan tertinggi di wilayahnya ya mentionnya Nora itu. Dan dulu juga ngasih tahu kalau wilayah Nora mewajibkan warganya buat melatih tubuhnya. Kalau di wilayah Om Agus ya kesatrianya pada latihan senjata. Terus di tempatnya Tony, para bangsawan itu selalu nyari orang buat dikasih kerjaan. Terus di wilayahnya Morris, penjaganya lemah, jadi kalau mencurigakan bakal langsung ditangkap. Sedangkan di wilayah Zahari, hukum rimba. Ya Cray jadi mikir gitu kan, kalau di Code Fortress ini terlalu berbahaya nih, makanya dia nanyain lah soal mage yang bisa ngisiin mana ke artefak gitu kan. Yang kata Zaza, kalau mau ngisi artefak ya isi aja di stasiun pengisian yang ditunjuk tuh tempatnya kan sama Lulu dari atas ya. Mereka kan lagi di atap gedung tuh, jadi kelihatan lah dari atas gitu. Tapi ya tiba-tiba ada angin kencang gitu lah yang bikin Lulu jatuh. Cray sih sebenarnya aman aja ya, cuma dia refleks nih narik Lulu. Yang jelas Cray ikutan jatuh lah, panik dia. Save-nya habis, tapi ya dia nyoba mikir positif lah sambil teriak, saatnya sihirku bangkit, I can fly, I can fly. Cuma bukan sihirnya yang bangkit, Cray malah diselamatin tuh sama robot ijonya kan. Jadi ya robot ijonya tuh ngegendong Cray dan Cray ngegendong Lulu, dan robot ijonya itu ngebawa Cray tuh ke tempat stasiun pengisian pengisian artefak yang tadi ditunjuk sama Lulu. Nah pas sampai mukanya Lulu itu masih pucat banget kan, tapi ya dia nyoba ngejelasin lah cara kerja di sistem pengisian mana itulah yang diikutin tuh kan sama Cray. Dan gak lama Zaza sama temen-temennya datengin Cray tuh sambil panik gitulah. Mereka ngira kalau Cray lompat juga tuh buat nyelamatin Lulu. Makanya ya mereka semua ya termasuk Lulu itu pada makasih tuh ke Cray, yang diiyain aja udah sama Cray gitu. Padahal ya sebenarnya kan Cray itu refleks doang gitu. Kalau jatuh ya perkara nggak sengaja aja dia jatuh. Nah, Cray sempet nanyain tuh kan soal waktu yang dibutuhin buat ngisi artefaknya tuh. Yang kata Zaza sih harusnya bentaran doang ya, tapi kok ini lama banget. Yang spontan Zaza kaget banget tuh kan pas ngelihat kalau ternyata Cray masukin banyak banget artefak buat diisi ya. Yang jelas lebih dari 16 tuh. Ya 16 kan total save-nya Cray. Terus juga Cray kan ngebawa artefak-artefak lain gitu. Maksudnya ya di tubuhnya kan ada artefak yang tetek bengek lainnya lah, kayak All Ace. Terus ada artefak gravitasi yang dibuat Lucia. Terus ada yang anting-anting tuh, gue lupa apa efeknya. Dan ya masih banyak lagi lah artefak yang dibawa sama Cray. Dan ya udah kelar semua artefaknya diisi tuh kan. Cray sama para bocil-bocil itu jalan-jalan lah keliling wilayahnya Nora sambil Cray nyeritain soal dunia luar. Dan Cray juga sempat nanyain kan tempat dia bisa dapat artefak di mana sih kalau di Code Fortress ini, ya kan. Yang dibawa lah itu Cray ke arena bawah tanah, tempat para robot dan Ancient Knight-nya si Nora tuh pada latihan. Yang kata Zaza, pemenang di arena itu bakal dapat artefak. Tapi ya artefaknya berubah-ubah ya, nggak selalu sama lah. Cuma yang paling terkenal itu ya udah jelas artefak yang berasal dari luar Code Fortress. Nah, Cray sempat nanyain kan soal artefak HP tuh kayak punya si Star Fox ya kan. Ya salah satu tujuan Cray ke God of Fortress kan dia pengen dapetin artefak HP gitu. Cuma ya bocil-bocil itu malah pada bingung, mereka nggak tahu HP itu apaan. Ya mereka kan nggak pernah pakai HP. Di God of Fortress sendiri udah terlalu maju ya, udah nggak perlu HP-HPan, udah gimana ya, udah kayak ya ngechat tinggal ngechat gitu, kayak thread gitu, kayak ada sistem, ada panel gitu kan. Ya udah gitu, jadi nggak perlu HP-HPan. Dan kata mereka biasanya hadiahnya itu ya artefak senjata atau armor. Dan pas arena ngadain pertarungan gitu kan, bocil-bocil yang sama Cray itu pada tertarik lah, pengen nonton gitu. Cuma Cray bodo amat aja, dia pengen cabut tuh. Alasannya ya dia nggak punya waktu. Yang spontan pada bingung dong. Cuma ya mereka mikir, oh mungkin Cray sibuk sama perebutan tahta. Dan ya udah habis itu Cray dibawa keliling lagi tuh kan sama para bocil-bocil itu sampai malam. Dan Cray kayak udah capek banget, rasanya pengen rebahan ya. Dan karena Lulu sama Zaza nawarin buat nginep di rumah mereka, ya Cray setuju aja gitu. Hitung-hitung ya sekalian nyari info lah soal Code Fortress ya kan. Sedangkan bocil-bocil itu pada senang gitu Cray mau nginep di tempat mereka, karena ya mereka masih pengen gitu dengar cerita Cray. Terus ya Cray kan juga seorang bangsawan ya kan di Code Fortress yang menurut sistem ya begitu gitu. Jadi ya sebagai warga kelas 2 bisa melayani warga kelas 6 ya yang dianggap bangsawan kayak Cray, ya mereka senang aja. Dan ya Zaza juga sempet lah jelasin soal batasan setiap kelas gitu kan. Yang spontan Cray nanya, lu pada mau apa gitu kan. Iya mereka pada semangat tuh kan minta alat olahraga kayak macam dumbbell ya kan, treadmill dan lain-lain lah. Yang ya udah
Cry turutin aja, hitung-hitung ya sambil belajar juga soal batasan antar kelas gitu. Dan Cry juga jadi paham kalau warganya Nora itu emang pada gila olahraga gitu. Lah dari tadi keliling isinya latihan olahraga, latihan olahraga. Warganya gitu aja, udah gitu-gitu aja, gak ada yang lain gitu kan. Dia nemu toko kue aja kagak, nemu toko-toko aneh kagak gitu kan. Sedangkan di tempatnya Nora ternyata dia dapat laporan soal Cry yang tiba-tiba masuk wilayahnya tanpa izin, dan di situ Nora udah overthinking aja bawaannya, tapi ya langsung dibuang lah itu pikiran aneh-anehnya Nora. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo nggak suka, lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.